Najwa Shihab dilaporkan relawan Jokowi karena kursi kosong Terawan. Aduh, pembahasan kali ini berat nih cuy. Pembahasan kali itu kalau misalnya gue salah ngomong sedikit aja, bye-bye, kita bertemu lagi di penjara gitu kan. Karena pembahasan kali ini tuh ngeri banget bos. Dan gue nggak mungkin ngegas ya cuy. Gue hari ini kayaknya nggak mungkin triggered ya, nggak mungkin marah-marah gitu, nggak mungkin coy. Iya, barusan tuh cuma bercanda doang. Ingat ya cuy ya, gue nggak bakal ngebahas tentang Omnibus Law. Gue nggak bakal ngebahas itu. Kenapa? Karena ilmu gue mungkin masih kurang dan gue masih nggak tahu apakah isi dari RUU Cipta Kerja itu apakah benar kayak gitu atau enggak gitu. Karena gue juga nggak tahu men. Makanya gue nggak bakal bahas itu dulu cuy. Pembahasan itu sangat-sangat berat. Jadi gue nggak bakal bahas tentang itu men. Yo, halo mankom, balik lagi bareng gue dan ya. Oke teman-teman, jadi filmnya gue bakal bikin video kali ini. Gue bakalan coba untuk ngebahas lagi men. Dan pembahasan kali ini tuh gue bakalan ngebahas tentang Mbak Najwa Shihab dilaporkan ke polisi ya men. Nah jadi kenapa gue ngebahas ini coy, karena cuma ini yang bisa gue bahas dan ini yang connect ke kepala gue gitu. Nah kalau misalnya yang gue bahas itu Omnibus Law, tidak mungkin ya pak ya, gue masih kurang banget ilmunya gitu. Jadi ngeri aja gitu kalau misalnya gue bahas yang sana men. Makanya gue ngebahas yang ini aja lah ya, yang aman-aman aja gitu ya. Karena gue takut juga men berakhir di penjara. Dan gue perlu ingatkan bahwasanya gue menolak juga men RUU Cipta Kerja itu, gue nolak men. Tapi gue gak bakal kasih alasannya karena gue takut banget kalau misalnya salah ngomong gitu ya. Anda jangan memaksa saya untuk ngomong tentang itu, nanti bye bye. Jangan seperti itu nanti aja ya. Oke men, jadi sebelum kita bahas tentang itu men ya, bukan tentang Omnibus Law ya, maksud gue sebelum kita ngebahas tentang Mbak Najwa, kita bakal nonton dulu video. Dan di sini videonya udah menjelaskan sedikit tentang berita yang bakal kita bahas hari ini cuy. Oke, kita langsung aja ke video men tanpa banyak bacot lagi, let's go. Oke men, kita udah dari Instagramnya. Nah jadi gue bakal play video dari Fuad Bach ya men. Judulnya kalian bisa lihat, Najwa Shihab dilaporkan relawan Jokowi karena kursi kosong Terawan. Nah jadi kalau misalkan belum tahu kursi kosong Terawan itu Mata Najwa atau enggak? Mata Najwa. Nah itu video dari Mata Najwa yang dimana sedang viral sekarang karena di situ dia seperti menyindir beberapa pejabat-pejabat yang tidak ingin diundang atau tidak datang ya. Pokoknya gitulah cuy ya. Yang tidak berhadir di Mata Najwa gitu. Tidak ingin menjelaskan beberapa kebijakannya gitulah pokoknya men ya. Nah makanya sebelum kita jelasin, gue bakal nonton dulu video ini biar lebih jelas lagi men. Langsung aja kita play video men, let's go. Tim relawan Jokowi Bersatu berencana melaporkan presenter Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya pada... Oke, jadi yang ngelaporin Mbak Najwa ini adalah tim relawan Jokowi Bersatu ya men, yang ngelaporin. Dan mereka ngelaporin itu ke Polda Metro Jaya ya men. Selasa 6 Oktober 2020 hari ini. 6 Oktober Najwa dilakukan relawan Jokowi terkait wawancara terhadap kursi kosong. Nah, pelaporan itu terkait wawancara kursi kosong yang ditujukan untuk Menkes Terawan. Nah, jadi kalau misal kalian udah nonton videonya, gue juga udah nonton men ya. Di video tersebut itu kayak Mbak Najwa ini nanya kebijakan-kebijakan apa aja yang sudah diterapkan selama masa pandemi ini gitu. Kayak sebenarnya Mbak Najwa ini pengen nanya langsung ya men ke Menkes Terawan, tapi kayak nggak berhadir gitu. Makanya Mbak Najwa bikin seksi acara kursi kosong gitu. Kayak maksudnya menyindir juga. Maksudnya bukan menyindir sih, lebih tepatnya kayak meminta kebijakan sebenarnya gitu. Tapi karena tidak ada, jadi dibuat video itu seakan-akan kayak menyindir juga sih. Maksudnya yang menyenggol lah. Bukan menyindir dalam arti kasar ya, tapi menyindir dalam arti ya kayak apa ya cuy ya, kayak biasalah men ya, maksudnya rakyat meminta jawaban dari pemerintah gitu. Kan wajar-wajar aja ya maksud gue ya. Nah jadi makanya Mbak Najwa bikin acara itu gitu men, oke? Ditujukan untuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Oke. Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu, Sylvia Devi Sumbarto mengatakan, aksi Najwa dianggap telah mendiskreditkan Presiden Jokowi melalui pembantunya Menteri Kesehatan Terawan. Mendiskredit apa sih? Gue nggak tahu kalimatnya apa, pokoknya menyinggung Jokowi gitu maksudnya. Gue juga nggak tahu men. Selain itu, kata Sylvia, Najwa Shihab membuat narasi parodi di acara tersebut. Sebagai ketua relawan Jokowi Bersatu. Oh ini, aksi Najwa dianggap telah diskreditkan Presiden Jokowi melalui Menkes Terawan. Oh. Menurut Sylvia, sudah sewajarnya pihaknya menjaga Presiden Jokowi bagi pihak-pihak yang akan mendiskreditkannya. Sebagai ketua relawan Jokowi Bersatu, menurut Sylvia sudah sewajarnya pihaknya menjaga Presiden Jokowi dari pihak-pihak yang akan mendiskreditkannya. Oh, mendiskreditkan itu artinya berusaha untuk menjelekkan atau memperlemah kewibawaan seseorang atau pihak tertentu. Artinya, para relawan-relawan Jokowi menganggap Mbak Najwa ini menjelek-jelekan Jokowi melalui aksinya tersebut, yaitu yang dimana dia bertanya kepada kursi kosong dan dia menyinggung kursi kosong tersebut sebagai Menkes Terawan. Jadi dianggap oleh relawan Jokowi ini, dari situlah dianggap bahwasanya Mbak Najwa ini mendiskreditkan atau menjelek-jelekan Bapak Jokowi. Ya
ya itu sih gue nggak tahu men lebih jelasnya gimana. Tapi syukur-syukurnya nih men, syukur-syukurnya setelah gue baca-baca ternyata men ya laporan tersebut tidak diterima oleh Polda Metro Jaya men. Nah, kalian bisa baca di sini coy. Najwa mengatakan bahwa laporan tersebut ditolak oleh pihak Polda Metro Jaya dan meminta pelapor untuk membawa persoalan ini ke Dewan Pers ya. Jadi syukur-syukurnya nih men ya laporan tersebut itu ditolak oleh Polda Metro Jaya gitu. Nah, jadi di sini gue sebenarnya men bukan memberikan pendapat gue pribadi gitu, tapi di sini gue ingin membaca beritanya aja gitu. Karena kalau misalnya gue berpendapat tapi gue masih kurang ilmu, gue takut men, serius dah. Makanya di sini kita bakal baca dulu beritanya men, biar kita tahu lagi coy, oke? Najwa Shihab memberikan klarifikasi atas tayangan kursi kosong. Nah, kalian bisa lihat nih alasan dari Najwa Shihab membuat acara atau seksi acara kursi kosong tersebut ya men. Ia menegaskan bahwa tayangan kursi kosong memiliki urgensi untuk meminta penjelasan pejabat publik mengenai kebijakan-kebijakan yang telah mereka lakukan selama pandemi. Nah, seperti yang gue bilang tadi men, tayangan kursi kosong itu sebagai apa ya? Sebagai permintaan rakyat gitu loh. Apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu atau pejabat-pejabat publik gitu kan mengenai kebijakan-kebijakan selama masa pandemi gitu. Jadi kayak ya masyarakat meminta gitu atau rakyat meminta kebijakan apa aja yang sudah dilakukan gitu. Jadi kayak ya cuma sekedar meminta doang gitu. Nggak ada kalimat untuk mendiskreditkan atau menjelek-jelekan Jokowi atau Menkes Terawan, kayak nggak ada gitu. Cuman meminta doang. Emang kebijakan apa aja sih yang udah dilakukan gitu kan. Jadi maksud gue nggak ada sesuatu yang memalukan sebenarnya di sini men. Tidak ada sesuatu yang menjelek-jelekan gitu. Cuman ingin meminta doang gitu. Najwa sendiri melakukan hal ini dikarenakan minimnya pejabat publik untuk muncul di media. Nah itu men, karena beberapa pejabat publik ini nggak mau muncul di media ya men, khususnya Menteri Kesehatan gitu. Tayangan kursi kosong semata-mata Najwa hadirkan adalah bentuk kekhawatiran masyarakat yang tiap waktu terus bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Menteri Kesehatan dalam penanganan pandemi gitu. Jadi ya ini tuh cuman kekuatan tadi coy, cuman kekhawatiran masyarakat. Najwa mengatakan bahwa betapa pentingnya peran media massa yang menyediakan ruang publik untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Nah itu men, karena kita itu negara demokrasi gitu ya. Jadi kita itu wajib untuk memberikan aspirasi, meminta aspirasi, ya itu wajib men. Itulah negara demokrasi yang dimana rakyatnya juga bisa ikut bersuara dan meminta suara gitu. Bisa meminta pendapat dari pemerintah atau pejabat publik dan meminta apa aja sih kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh pejabat publik tersebut. Jadi ya itulah negara demokrasi gitu. Saling timbal balik lah gitu maksud gue ya men ya. Ia juga mengatakan bahwa beberapa pertanyaan yang ada dalam tayangan kursi kosong merupakan pertanyaan yang berasal dari publik, baik itu ahli atau lembaga yang fokus terhadap penanganan pandemi COVID-19. Najwa sendiri dengan tegas dalam unggahan postingan terbarunya mengatakan bahwa ia menjalankan UU Pers ya men ya. Dan kalian bisa baca kalimat yang terakhir coy. Tayangan kursi kosong di Amerika sudah dilakukan sejak 2012 lu bayangin men ya, oleh beberapa media massa untuk mengundang para pejabat publik yang sulit untuk hadir dimintai keterangan publik gitu. Jadi ya kursi kosong ini cuma semata-mata untuk meminta pendapat gitu loh. Meminta apa sih cara bilangnya men ya? Seperti meminta jawaban gitu loh. Meminta jawaban kepada para pejabat publik yang susah hadir atau susah muncul di media massa, media sosial. Jadi ini tuh kayak sekedar meminta jawaban gitu loh men ya. Cuman sekedar itu doang gitu loh coy ya. Jadi makanya men ya di sini gue pengen ngasih penolakan kenapa gue nggak setuju kalau misalnya Mbak Najwa sampai ditangkap ya men. Gue bakal kasih alasan gue men, oke? Nah men, jadi gue di sini pengen ngasih alasan gue kenapa gue nggak setuju kalau misalnya Mbak Najwa itu ditangkap atau dipolisikan atau dipenjarakan ya cuy ya. Karena men, gue itu bener-bener sulit banget di zaman sekarang, di era sekarang, di rezim sekarang itu sulit banget untuk memberikan pendapat atau aspirasi gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menyampaikan aspirasi, kita ingin menyampaikan sebuah pendapat kepada pemerintah, itu sulit banget buat didengar. Ini gue takut juga nih ngomong kayak gini, tapi untuk sampai ke telinga pemerintah kayaknya susah banget coy. Nah, dengan adanya Mbak Najwa, hal tersebut menjadi lebih mudah gitu. Jadi aspirasi-aspirasi rakyat yang mungkin susah untuk diwakilkan kepada pemerintah menjadi lebih mudah diwakilkan kepada pemerintah, menjadi lebih mudah disalurkan kepada pemerintah dengan bantuan Mbak Najwa gitu. Karena Mbak Najwa ini punya media massa yang sangat-sangat luas, yang sangat-sangat besar gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Najwa ngomong, Mbak Najwa yang bicara langsung, itu pasti bakal langsung didengar oleh pemerintah. Karena ya itu jatuhnya kan langsung ke semua gitu. Maksudnya satu Indonesia bakal tahu gitu. Karena dia punya acara TV sendiri yang dimana orang-orang nonton gitu. Nah kalau misalnya kita masyarakat biasa yang memberikan aspirasi, siapa yang lihat? Tidak ada gitu. Jadi Mbak Najwa ini bisa sebagai penyalur ya men, penyalur aspirasi rakyat gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Najwa ditangkep, rakyat bisa nyalurin aspirasi lewat mana lagi bapak gitu loh. Jadi makanya gue di sini menolak kalau misalnya Mbak Najwa ditangkep dan gue protes gitu. Dan juga men, kalau misalnya nih men, kalau misalnya gue gitu, gue kan bisa dibilang influencer juga nih atau orang yang punya massa. Tapi massa gue nggak sebesar Mbak Najwa gitu. Dan gue tidak punya ilmu yang setara atau sepantaran dengan Mbak Najwa gitu. Nah kalau misalnya gue yang ngomong, gue takut banget salah gitu. Makanya gue nggak bisa men
dibanding kalau misalnya gue sendiri gitu. Makanya gue protes kalau misalnya Mbak Najwa dipolisikan, karena Mbak Najwa itu punya ilmu yang cukup untuk memberikan aspirasi. Jadi kalau misalnya Mbak Najwa yang bicara, kalimatnya diatur, dan juga tujuan dari kalimatnya itu pasti diatur sama dia. Jadi kayak nggak sembarangan gitu. Makanya gue bilang coy, kalau misalnya Mbak Najwa ditiadakan dan dipenjarakan, siapa lagi yang bisa menyampaikan aspirasi dengan benar? Rakyat aja nih ya seneng banget dengan kalimat-kalimatnya Mbak Najwa gitu. Kalian bisa lihat SW kalian. Gue yakin beberapa dari kalian, teman-teman kalian pasti banyak banget di SW-nya sekarang atau snap WA-nya sekarang. Pasti semuanya foto-foto Mbak Najwa dan juga video-video Mbak Najwa kan. Yakin gue, ngaku lu, gue yakin cuy ya. Pasti beberapa teman-teman kita dan mungkin lu sendiri ya, lu sendiri mungkin upload di SG atau SW lu video ini mana Mbak Najwa ngomong dengan pendapat dia, dengan aspirasi dia kan. Gue yakin ya cuy ya. Nah makanya kalau misalnya Mbak Najwa nggak ada, lu bayangin coy, gimana kita mau menyampaikan aspirasi yang benar. Yaudah guys ya, mungkin segitu video gue, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ya. Kalau misalnya kalian setuju dengan video ini, jangan lupa di like video men, oke? Yaudah segitu aja, bye bye. 虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまう Aduh men, ngeri banget asli. Serius dah, gue ngeri anjing bahas kayak gini. Gue takut nih kalau misalnya gue ditangkap gimana ya. Guys, bantu lindungi gue ya. Gue takut, sumpah.